Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naldi, dengan nomor RIN 2003-2012-4. Baik, kali ini saya akan membahas tentang materi analisis pasar. Nah, jadi analisis pasar adalah penilaian kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar. Ini melihat kondisi pasar lebih dalam, baik dari segi volume dan nilai berbagai segmen pelanggan dan pada ekonomi serta hambatan untuk masuk ke pasar tersebut. Nah, jadi tujuan utama dari analisis pasar adalah menunjukkan kepada investor bahwa produsen memahami pasar dengan baik, dengan pasar tersebut cukup besar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Nah, jadi ada 5 hal dalam analisis pasar. Yang pertama, gambaran umum tentang struktur produk pasar, yaitu menentukan sekumpulan produk yang dapat diusulkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, jadi yang kedua, batasan pasar. Nah, jadi batasan pasar ini relevan, yaitu batas kelompok pesaing paling relevan yang dapat ditentukan, misalnya antara merek atau proses pemasaran. Yang ketiga, analisis permintaan industri. Nah, jadi kita harus mempelajari siapa, mengapa, dan bagaimana konsumen membeli jenis produk yang kita jual di pasar. Nah, yang keempat, analisis permintaan merek. Nah, untuk memahami bagaimana pembeli memilih merek, antara merek atau penjual di pasar yang relevan. Yang terakhir, identifikasi. Nah, jadi kita berdasarkan penelitian perusahaan tentang peluang pasar dan potensi pasar. Jadi ada beberapa langkah-langkah analisa pasar. Yang pertama, menentukan pasar relevan. Nah, jadi dalam menentukan pasar relevan ini, langkah pertama harus dilakukan adalah memahami pasarnya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, menganalisa permintaan primer. Jadi dari contoh pesawat terbang versus kereta api tersebut, dapat kita lakukan analisa terhadap konsumen tersebut. Faktor apa aja yang menjadi pendorong untuk konsumen memilih alat transportasi tersebut. Yang ketiga, menganalisa permintaan selektif. Nah, jadi kita dapat lakukan analisa terhadap konsumen yang loyal terhadap salah satu merek, apa yang menjadi dasarnya. Jadi yang keempat itu analisa pasar untuk menetapkan segmen pasar. Jadi ini sangat penting juga. Jika semua data sudah terkumpul, diperlukan pengelompokan konsumen kepada segmen-segmen yang sesuai agar produk tersebut dapat laku terjual semestinya. Yang selanjutnya, menganalisis persaingan. Jadi kita harus bisa menganalisa, membandingkan kualitas kita, harga kita, dan mutu kita terhadap merek-merek yang menjadi pesaing kita. Yang terakhir itu analisa pasar untuk identifikasi target potensial. Jadi ini sangat penting. Jika semuanya sudah kita lakukan, langkah terakhir adalah melakukan identifikasi konsumen yang mana yang puas dengan loyal terhadap produk kita. Nah, jadi faktor yang mendukung analisa pasar ada beberapa. Yang pertama, ukuran pasar atau size. Yang kedua itu ada tingkat pertumbuhan pasar. Yang selanjutnya ada keuntungan bisnis. Yang selanjutnya adalah struktur biaya perusahaan. Selanjutnya adalah saluran distribusi. Yang selanjutnya adalah tren pasar. Dan faktor kesuksesan bisnis. Nah, jadi faktor kesuksesan bisnis ini mengacu pada elemen-elemen yang perusahaan perlukan agar dapat mencapai tujuan pemasarannya. Beberapa contoh adalah, yang pertama itu akses sumber daya kan. Yang kedua itu kemampuan untuk mencapai skala ekonomi terbaik. Yang ketiga itu perkembangan teknologi. Nah, jadi manfaat analisa pasar ini yang sangat penting. Jadi mendapatkan konsumen. Nah, dengan melakukan analisa pasar yang benar, Anda akan lebih mudah dalam mendapatkan konsumen karena produk Anda jual sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen. Yang kedua, melihat persaingan. Jadi saat Anda membuka bisnis, bisa jadi sudah ada pesaing yang membuka duluan, produknya sama seperti bisnis kita. Yang ketiga, memanfaatkan peluang. Jadi salah satu memanfaatkan peluang ini adalah dengan membedakan
dengan produk yang sudah ada di pasaran. Dengan melakukan analisa pasar, kita dapat melakukan inovasi-inovasi produk yang terbarunya, yang kesannya mengurangi risiko. Jadi dalam setiap bisnis ini kita memiliki risiko yang sangat besar. Jadi kita harus bisa menganalisis risiko-risiko apa yang terjadi apabila kita sudah mulai terjun ke persaingan tersebut. Nah, jadi selanjutnya adalah rencana jangka panjang. Jadi kita setelah analisa pasar, kita kan tahu tuh bagaimana keadaan pasar. Jadi kita bisa menganalisis apakah usaha kita ini bisa berjalan dengan dalam waktu panjang atau dalam waktu yang pendek. Yang selanjutnya itu menjadi tren bisnis. Nah, jadi kita harus bisa melihat juga nih bisnis apa yang sedang marak-maraknya yang terjadi pada sekarang ini. Nah, jadi ketika kita sudah bisa melihat itu, maka kita bisa melakukan bisnis tersebut sedang tren. Jadi banyak peminatnya. Jadi kita mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, jadi mendapatkan keuntungan dengan cepat itu, manfaat yang terakhir dalam proses analisa pasar adalah mendapatkan keuntungan yang lebih cepat dibanding tanpa melakukan proses analisa pasar. Nah, jadi untuk materi ini cukup sekian. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.